Kabar BSI, berita aktual dan terpercaya. Bingung mau kuliah di mana? Mau kerja sambil kuliah? UBSI adalah kampusnya. Kuliah, BSI aja. Sekarang, BSI udah jadi universitas loh. Kuliah, BSI aja. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Sayangi keluargamu, jauhi narkoba. BSI Radio, ceriakan harimu. Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Sadarilah sedari dini manfaat mengonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti! Selamat sore pendengar BSI Radio dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Eis Nurmayanti dalam Kabar BSI, berita aktual dan terpercaya. Sejumlah berita hangat telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Di antaranya, dampak PSBB bagi ibu rumah tangga, tekanan ekonomi di masa pandemi memicu kekerasan, pembelajaran jarak jauh saat new normal, dan sejumlah berita lainnya yang sudah kami rangkum. Kabar BSI, berita aktual dan terpercaya. Baik Sobat BSI, informasi pertama mengenai seorang guru SD bernama Nina Veronica yang melakukan work from home atau bekerja dari rumah. Nina menyatakan, bekerja dari rumah merupakan suatu tantangan yang baru. Menurutnya, jadwal bekerja di rumah tidak terlalu padat. Oleh karena itu, guru SD tersebut mampu beradaptasi dengan cepat untuk melakukan pekerjaannya dari rumah. Seperti menyiapkan materi dan media pembelajaran secara online atau media sosial untuk mengajar. Meski demikian, kendala sinyal yang tidak stabil masih menjadi permasalahan yang sering terjadi karena menyebabkan miskomunikasi dengan para siswa. Untuk itu, Nina mengatasi hal tersebut dengan cara terus berkomunikasi dengan para orang tua maupun para siswa melalui media sosial seperti WhatsApp ataupun memantau kegiatan belajar mengajar melalui aplikasi Zoom agar para siswa tetap berinteraksi dan memahami materi yang diberikan. Selain itu, sebagai seorang guru, Nina menyatakan bahwa bekerja dari rumah dan kegiatan pembelajaran online ini akan efektif apabila para siswa mampu menerima dan memahami materi yang telah diberikan. Nina berharap dirinya bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru di tengah wabah pandemi corona ini dengan baik. Juga dari pihak siswa, orang tua maupun wali murid bisa memahami kondisi saat ini. Selanjutnya, pandemi COVID-19 membuat kondisi perusahaan-perusahaan di Indonesia mengalami tekanan ekonomi. Menurut Bima Yudhistira, pengamat ekonomi Indonesia menyatakan melemahnya nilai tukar rupiah dari 13.000 menjadi 16.000 dan biaya bahan baku impor yang tinggi membuat ekonomi perusahaan tertekan. Di samping itu, situasi yang tidak terkendali selama corona membuat kondisi perusahaan menjadi tidak pasti dalam menghadapi tekanan ekonomi. Hal ini tentunya juga mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja perusahaan. Sejauh ini, pemerintah telah melakukan upaya bantuan berupa subsidi listrik dan jaminan sosial kepada perusahaan kecil yang terdampak, seperti UMKM dan masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut diharapkan bisa meringankan beban ekonomi yang terjadi saat ini. Baik, itulah beberapa informasi pembuka sore ini. Untuk berita selanjutnya setelah jeda iklan berikut. Kabar BSI, berita aktual dan terpercaya. Bingung mau kuliah di mana?
Mau kerja sambil kuliah? UBSI adalah kampusnya. Kuliah, BSI aja. Sekarang, BSI udah jadi universitas loh. Kuliah, BSI aja. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Sayangi keluargamu, jauhi narkoba. BSI Radio, ceriakan harimu. Hindarilah rokok, karena merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan merusak kesehatan tubuh. Mari cintai diri sendiri dengan katakan tidak pada rokok. Kabar BSI, berita aktual dan terpercaya. Baik, masih bersama saya Elis Nurmayanti dalam program Kabar BSI, berita aktual dan terpercaya. Dampak pandemi COVID-19 membuat kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring, di mana kegiatan pembelajaran dilakukan jarak jauh, seperti yang dialami Nur Khairiyah, seorang mahasiswa semester 4 Universitas Islam Negeri Jakarta yang melakukan pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Nur menyatakan bahwa kegiatan e-learning yang dilakukan melalui media sosial seperti Zoom, Google Meet, dan WhatsApp Group sudah efektif sejak diberlakukannya lockdown di Jakarta pada Maret lalu. Sebelum terjadinya pandemi COVID-19 dan pembelajaran jarak jauh, kampus Nur telah melakukan metode pembelajaran e-learning tanpa menemui kendala. Namun, nyatanya, saat pandemi COVID-19 ini terjadi, pembelajaran jarak jauh atau e-learning ini menimbulkan beberapa kendala. Nur menyatakan, kendala atau masalah yang sering terjadi adalah sinyal yang tidak stabil dan meningkatnya pengeluaran pemakaian kuota internet. Oleh karena itu, pihak kampus Nur bekerja sama dengan beberapa provider untuk meringankan pengeluaran kuota internet mahasiswa ketika mengakses pembelajaran di kampus. Tidak hanya itu, Nur juga menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran secara daring ini terkadang menjadi beban tersendiri bagi para mahasiswa, karena sulitnya beberapa akses seperti mencari sumber referensi untuk mengerjakan tugas yang harus dikerjakan sesuai dengan kontrak kuliah selama belajar di rumah. Nur berharap pihak kampus untuk memberikan pengertian terkait sulitnya beberapa akses selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Berita selanjutnya masih seputar pembelajaran jarak jauh. Seorang siswi yang sekolah di SDN 1 Sunterjaya, Jakarta Utara, atau anak cantik yang biasa disapa dengan sebutan Salsa ini merupakan siswi kelas 3 SD. Menurut penuturan Salsa, dirinya mulai melakukan pembelajaran dari rumah sejak pemerintah mengeluarkan aturan tersebut. Siswi tersebut mengatakan bahwa pembelajaran dari rumah kurang menyenangkan. Hal tersebut terkadang membuat ia bosan karena banyaknya tugas yang diberikan oleh guru. Sebelum mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, ia bermain dengan gawainya terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa bosannya ketika akan memulai belajar. Dan hal tersebut tidak luput dari pantauan ibunya yang selalu menemani setiap saat. Siswi yang kini duduk di bangku kelas 3 SD ini kerap melakukan kegiatan yang disukainya seperti bermain TikTok dan menonton film horor. Namun, di balik hobinya tersebut, ada hal yang menarik dari siswi ini, yang ternyata dia pun memiliki hobi menulis. Saat ini, dia hobi menulis narasi. Di tengah pandemi ini, selain melakukan kegiatan pembelajaran, Salsa menggunakan kesempatan untuk menyalurkan hobinya tersebut. Salsa berharap pandemi corona segera berakhir agar dirinya bisa kembali ke sekolah. Berita selanjutnya yaitu tentang dampak positif dan negatif media sosial. Di tengah pandemi COVID-19, media sosial memiliki dampak berarti bagi masyarakat. Banyak kegiatan yang dilakukan di rumah guna menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran COVID-19. Media sosial menjadi salah satu pelarian masyarakat untuk menghilangkan penat ketika di rumah saja. Akan tetapi,
Ternyata penggunaan media sosial di tengah pandemi COVID-19 saat ini banyak menimbulkan stigma negatif di masyarakat, seperti diinformasi dan penyebaran hoax di media sosial. Meski memiliki dampak yang negatif, akan tetapi penggunaan media sosial di tengah pandemik juga memberikan dampak positif, berupa konten-konten hiburan yang menyegarkan di saat bosan di rumah. Kabar BSI, berita aktual dan terpercaya. Bingung mau kuliah di mana? Mau kerja sambil kuliah? UBSI adalah kampusnya. Kuliah, BSI aja. Sekarang, BSI udah jadi universitas loh. Kuliah, BSI aja. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Sayangi keluargamu, jauhi narkoba. BSI Radio, ceriakan harimu. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Sayangi keluargamu, jauhi narkoba. Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Sadarilah sedari dini manfaat mengonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. Kabar BSI, berita aktual dan terpercaya. Baik Sobat BSI, masih bersama saya Elis Nurmayanti di Kabar BSI, berita aktual dan terpercaya. Hampir 1 bulan pemerintah menerapkan PSBB. Hal ini tentunya menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat saat ini. Tak hanya itu, penerapan PSBB juga tentunya menimbulkan dampak bagi sebagian besar masyarakat. Seperti yang dialami oleh salah seorang ibu rumah tangga sekaligus pekerja editor writer digital parenting, The Asian Parent, Adisti Titania, yang melakukan kegiatannya di rumah selama masa PSBB berlaku. Adisti Titania menyatakan bahwa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sangat berdampak pada kegiatan dan rutinitasnya. Menurutnya, dengan adanya penerapan PSBB ini membuat dirinya harus melakukan kegiatannya 2 kali lebih berat. Tak hanya itu, ibu 1 orang anak ini juga menyatakan bahwa pentingnya manajemen waktu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti harus membagi waktu antara work from home atau bekerja dari rumah dengan mendampingi dan membimbing anaknya yang berada di bangku sekolah dasar selama proses kegiatan daring pembelajaran jarak jauh atau PJJ berlangsung. Selanjutnya, dalam rangka mendukung usaha kesetaraan gender, pada 8 Maret lalu diadakan lomba lari yang menjadi gagasan di balik kegiatan yang digelar di kawasan The Breezy, Bumi Serpong Damai atau BSD Tangerang. Kegiatan ini tentunya sekaligus menandai peringatan Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 8 Maret. Kegiatan ini diikuti oleh para pekerja dan pelajar Indonesia Business Coalition for Women Empowerment atau ABCWE menjadi penggagas dan penyelenggara H4C Run atau HFSR akan isu kesetaraan gender sebagai bentuk tanggung jawab semua pihak. HSFR 2020 menjadi kegiatan kedua kali digelar setelah yang pertama digelar sukses pada 4 Maret 2018 lalu. Seperti pada HSFR 2018, event ini diharapkan akan diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta. Pihak penyelenggara berharap
Kegiatan seperti ini bisa meningkatkan rasa saling menghargai dan tanggap terhadap isu-isu terkait kesetaraan gender yang selama ini terjadi. Baik, jangan kemana-mana karena masih ada berita lainnya yang akan kami sampaikan pada Sobat BSI. Tetap di BSI Radio, ceriakan harimu. Masih di 107,7 BSI Radio, ceriakan harimu. Bersama saya Elis Nurmayanti, awal Maret lalu, seluruh pusat perbelanjaan di Kota Bekasi tidak diperbolehkan untuk menggunakan kantong plastik. Hal ini dilakukan guna mengurangi limbah buangan yang dapat merusak lingkungan. Wakil Wali Kota Bekasi Tri Andianto mengatakan, larangan penggunaan kantong plastik ditetapkan sebagai upaya peduli lingkungan dan mengurangi sampah plastik. Sosialisasi larangan menggunakan kantong plastik sekali pakai sudah dilakukan sekitar 5 bulan lalu. Di lingkungan pemerintah Kota Bekasi bahkan sudah beberapa diterapkan. Sebagai upaya penertiban di lingkungan pemerintah Kota Bekasi, pihaknya melakukan razia kepada para pegawai yang membawa botol minuman, plastik, dan semacamnya. Untuk minum, pegawai disarankan membawa tumbler. Tri Andianto mengatakan, Kota Bekasi berupaya untuk zero kantong plastik sekali pakai. Dimulai dari retail akan menggunakan kantong yang bisa didaur ulang. Hal tersebut sudah disosialisasikan kepada para pedagang, toko-toko retail, hingga mal yang ada di Bekasi. Selain itu, Tri menyebut produksi sampai di Kota Bekasi masih tinggi, yakni 1.800 ton setiap harinya. Dari jumlah tersebut hanya bisa diangkut sebesar 1.000 ton, sisanya berserakan di jalan atau saluran. Dengan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik, diharapkan sampah plastik akan berkurang. Kabar BSI, berita aktual dan terpercaya. Bingung mau kuliah di mana? Mau kerja sambil kuliah? UBSI adalah kampusnya. Kuliah, BSI aja. Sekarang, BSI udah jadi universitas loh. Kuliah, BSI aja. Hindarilah rokok, karena merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan merusak kesehatan tubuh. Mari cintai diri sendiri dengan katakan tidak pada rokok. BSI Radio, ceriakan harimu. Hindarilah rokok, karena merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan merusak kesehatan tubuh. Mari cintai diri sendiri dengan katakan tidak pada rokok. Kabar BSI, berita aktual dan terpercaya. Masih di 107,7 BSI Radio, ceriakan harimu. Bersama saya Elis Nurmayanti, awal Maret lalu, seluruh pusat perbelanjaan di Kota Bekasi tidak diperbolehkan untuk menggunakan kantong plastik. Hal ini dilakukan guna mengurangi limbah buangan yang dapat merusak lingkungan. Wakil Wali Kota Bekasi Tri Andianto mengatakan, larangan penggunaan kantong plastik ditetapkan sebagai upaya peduli lingkungan dan mengurangi sampah plastik. Sosialisasi larangan menggunakan kantong plastik sekali pakai sudah dilakukan sekitar 5 bulan lalu. Di lingkungan pemerintah Kota Bekasi bahkan sudah beberapa diterapkan. Sebagai upaya penertiban di lingkungan pemerintah Kota Bekasi, pihaknya melakukan razia kepada para pegawai yang membawa botol minuman, plastik, dan semacamnya. Untuk minum, pegawai disarankan membawa tumbler. Tri Andianto mengatakan, Kota Bekasi berupaya untuk zero kantong plastik sekali pakai. Dimulai dari retail akan menggunakan kantong yang bisa didaur ulang. Hal tersebut sudah disosialisasikan kepada para pedagang, toko-toko retail, hingga mal yang ada di Bekasi. Selain itu, Tri menyebut produksi sampai di Kota Bekasi masih tinggi, yakni 1.800 ton setiap harinya. Dari jumlah tersebut hanya bisa diangkut sebesar 1.000 ton, sisanya berserakan di jalan atau saluran. Dengan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik, diharapkan sampah plastik akan berkurang. Selanjutnya, tekanan ekonomi yang berat di keluarga selama pandemi corona memicu terjadinya kekerasan psikologis dan ekonomi terhadap perempuan.
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari pihak perwakilan Komnas Perempuan. Salah satunya Alimatul Kibtiah yang telah mengkaji dan melakukan survei secara daring pada April hingga Mei tentang perubahan dinamika rumah tangga selama masa pandemi corona di 34 provinsi. Selain itu, Alimatul juga menyatakan bahwa dari hasil survei, kekerasan sering terjadi pada perempuan yang memiliki penghasilan di bawah 5 juta per bulan dengan status menikah. Seperti yang terjadi di Kota Bandung, kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT meningkat saat terjadi pandemi COVID-19. Tak hanya di Indonesia, sejumlah negara seperti Inggris, Spanyol, Prancis, dan Australia pun mengalami peningkatan kasus KDRT sejak adanya pandemi COVID-19. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta menerima sedikitnya 97 kasus KDRT. Banyak hal yang menjadi pemicu tingginya kasus ini selama masa pandemi, seperti faktor pemutusan hubungan kerja dan beban psikologis yang menyebabkan orang menjadi mudah marah dan cemas sehingga memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Komnas Perempuan berharap pada pemerintah untuk memastikan adanya kebijakan yang melindungi perempuan selama pandemi COVID-19. Informasi berikutnya, penerapan PSBB sampai saat ini masih menjadi sorotan publik dengan banyaknya dampak yang dialami seluruh masyarakat. Para pengusaha dan masyarakat lainnya menanggapi bahwa PSBB dapat menyebabkan sejumlah industri dan mata pencaharian menjadi tersendat. Para pengusaha menganggap PSBB ini menyebabkan sejumlah industri mati. Sektor yang paling terdampak adalah pariwisata atau travel dan usaha penjualan furniture. Sedangkan yang masih bertahan dalam situasi saat ini dari sektor pertanian. Dari hasil wawancara tim Kabar BSI kemarin bersama salah satu pengusaha bisnis furniture, Bapak Hudi Setiawan menyatakan bahwa dampak yang dialami masyarakat yang paling utama dari perekonomian salah satunya bisnis travel. Ia menyatakan perusahaan furniture miliknya sudah 2 bulan ini mati dan berhenti total dikarenakan dampak PSBB. Kabar BSI, berita aktual dan terpercaya. Bingung mau kuliah di mana? Mau kerja sambil kuliah? UBSI adalah kampusnya. Kuliah, BSI aja. Sekarang, BSI udah jadi universitas loh. Kuliah, BSI aja. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Sayangi keluargamu, jauhi narkoba. BSI Radio, ceriakan harimu. Hindarilah rokok, karena merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan merusak kesehatan tubuh. Mari cintai diri sendiri dengan katakan tidak pada rokok. Hindarilah rokok, karena merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan merusak kesehatan tubuh. Mari cintai diri sendiri dengan katakan tidak pada rokok. BSI Radio, ceriakan harimu. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan-perubahan, meningkatnya fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya glacier, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang juga, selamatkan bumi kita. Kabar BSI, berita aktual dan terpercaya. Berita selanjutnya datang dari Abu Ane mengatasi masalah sampah plastik. Sampah plastik sedang menjadi momok menakutkan bagi warga masyarakat, khususnya warga Purwakarta.
Hal ini dibuktikan dengan fenomena di tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Ciko Loto, Purwakarta. Sampah di tempat tersebut didominasi oleh sampah jenis plastik. Menyikapi fenomena ini, Kabupaten Purwakarta meluncurkan gerakan Purwakarta Sejuta Tumbler atau botol air minum. Gerakan ini diinisiasikan oleh Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional. Menurut Ane, pemerintah gemas melihat perilaku membuang sampah sembarangan. Selain tidak islami, kebiasaan tersebut sangat jelas merusak lingkungan sekitar. Pasalnya, sampah jenis plastik termasuk jenis sampah yang sulit diurai oleh mikroorganisme dalam tanah. Agama mengajarkan kebersihan, kemudian alam pun akan demikian. Turut meminta kita secara tersirat untuk menjaga kebersihan. Kita sebagai perilaku kehidupan, kenapa sih masih sembarangan? Apalagi ini ya sampah plastik, sulit terurai, kata Ane. Karena itu, pihaknya meluncurkan gerakan Sejuta Tumbler. Gerakan ini bertujuan meminimalisir sampah plastik, terutama yang berasal dari botol air minum. Berapa kali dalam sehari kita membeli minum yang wadahnya terbuat dari plastik? Saya melihat untuk pegawai saja itu rata-rata lebih 2 kali. Silakan hitung sampahnya, berapa yang terkumpul. Banyak pastinya. Makanya pegawai wajib bawa botol minum, kantor wajib menyediakan galon. Ucap Ane. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Kali ini datang dari seorang pengendara motor yang belum diketahui identitasnya saat melintas di Jalan Jenderal Sudirman depan Pasar Cinde, Palembang. Selasa siang kemarin diminta petugas Lantas Polrestabes Palembang menghentikan kendaraannya karena tengah dirazia saat itu. Pengendara motor pun mematuhinya dan langsung menghentikan kendaraannya ketika petugas menanyakan akan surat-surat kendaraannya, STNK dan SIM pemilik kendaraan. Langsung saja menjawab kalau yang ditanyakan itu tertinggal di rumah, kelupaan dibawa, kemudian dia memarkirkan kendaraan di pinggir jalan itu dan mohon pamit kepada petugas untuk pulang dulu dengan maksud untuk mengambil SIM dan STNK bermotornya. Tanpa rasa curiga, petugas membiarkan pemuda itu pulang ke rumahnya. Namun, tunggu sudah hampir 1 jam, pemuda tadi tidak juga kembali. Lalu, petugas mencoba memeriksa motor hingga ditemukanlah sebuah bungkusan dalam jok motor. Ketika dibuka, petugas menemukan ganja kering seberat 12 kg. Ungkap Kasat Lantas Polrestabes Palembang, Kompol Arif Harsono. Menurutnya, setelah ditemukannya barang haram di jok motor itu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Sat Narkoba guna pengusutan selanjutnya sekaligus untuk mengejar pengemudi motor tersebut diserahkan kepada pihak Sat Narkoba. Sementara Kasat Narkoba Polrestabes Palembang AKBP Siswandi menjelaskan pihaknya berupaya mengembangkan kasusnya dan segera memburu pelakunya. Selanjutnya, COVID-19 yang tengah terjadi saat ini menyebabkan disrupsi dan kekacauan dalam segala aspek kehidupan, seperti kesehatan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Tidak hanya itu, COVID-19 sendiri berdampak kepada sistem demokrasi yang dijalankan suatu negara. Hal tersebut dikarenakan kerap kali beberapa keputusan yang diambil pemerintah negara tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Menurut Lembaga Pemantauan dan Penguatan Lembaga Demokrasi, bahwa demokrasi secara global sudah mengalami penurunan sekitar 2 dasawarsa terakhir. Bahkan, sistem demokrasi yang dianut suatu negara tidak menjamin kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, negara yang menganut sistem non-demokratis secara Republik Rakyat Indonesia secara fenomenal telah mencapai kemajuan ekonomi, sains teknologi, dan sosial budaya. Bahkan, Republik Rakyat Cina menunjukkan keberhasilannya dengan melalui lockdown total di Wuhan yang juga menjadi pertunjukan keberhasilan negara non-demokratis. Kabar BSI, berita aktual dan terpercaya. Berita tadi merupakan berita terakhir sekaligus penutup kabar BSI sore ini. Demikianlah sejumlah berita yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Sobat BSI. Saya Lis Nurmayati, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.